Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi bersama Bapak di sini. Di video ini, Bapak akan menjelaskan sebuah materi pelajaran IPS untuk kalian kelas 7. Di video ini, Bapak akan membahas materi yang baru atau di KD-nya itu 3.2 sama 4.2. Untuk itu, sebelum kita menjelaskan materinya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersama-sama bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja ke materinya. Untuk hari ini, KD-nya yang harus kalian ketahui 3.2 yang sekarang di sini mengidentifikasi interaksi sosial dalam ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial ekonomi dan budaya dalam nilai dan norma serta kelembagaan sosial budaya. 4.2-nya menyajikan hasil identifikasi tentang interaksi sosial dalam ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial ekonomi dan budaya dalam nilai dan norma serta kelembagaan sosial budaya. Nah, inilah KD yang ada di bab 2 yang akan dijelaskan oleh Bapak sedikit demi sedikit. Langsung saja ke materinya. Di bab 2, di sini Bapak ngambilnya di buku paket kelas 7 yang PDF-nya. Nah, ini dia. Mungkin kalian pun bisa download di internet, di Google, search yaitu buku siswa IPS kelas 7 yang kurikulum 2013-nya. Oke, kita lanjut saja dengan penjelasan materinya. Di bab 2 ada interaksi sosial dan lembaga sosial. Kemudian, ini adalah peta konsepnya yang akan dijelaskan. Ada interaksi sosial meliputi ada 2 pengertian dan syarat interaksi sosial dan bentuk-bentuk interaksi sosial. Kemudian ada lembaga sosial. Dari lembaga sosial ada 2 kategorinya, pengertian lembaga sosial, kemudian jenis dan fungsi lembaga sosial. Kemudian tujuan pembelajarannya yang kalian harus capai sampai poin I. Langsung saja ke poin yang pertama. Poin A, ada interaksi sosial. Yang pertama, pengertian dan syarat interaksi sosial. Salah satu ciri manusia adalah selalu hidup bersama manusia lainnya. Pasti tentu saja kalian mungkin gak bisa hidup sendirian, pasti harus ada orang lain. Kalian gak bisa berbicara di depan umum kalau tidak ada temannya. Kalian akan menjadi pendiam kalau kalian sendiri gak bisa berinteraksi sosial. Nah, berarti interaksi sosial itu adalah berbicara dengan teman atau dengan orang lain, dengan keluarga dan sebagainya. Itu ngobrol, berinteraksi itu. Mungkin ketika kecil diajak ngobrol sama orang tua, sama ibu, bapak, kemudian menginjak ke SD, mungkin di sekolah bisa berinteraksi dengan teman-teman, dengan guru, menginjak ke SMP, mungkin lebih pembahasannya, ngobrolnya, berinteraksinya lebih beda lagi. Kemudian ketika nanti kalian masuk SMA dan sebagainya, perguruan tinggi, pasti kalian akan punya perbedaan. Nah, mungkin ini ada gambar-gambarnya interaksi sosial. Ketika kalian masuk kelas, di sini pasti kalian itu ketika guru datang menyapa guru, salam dan sebagainya, berdoa dan sebagainya. Kemudian kalau ada guru pasti suntangan, salaman, kayak gitu kan, pasti. Kemudian sama temen kita langsung dari kejauhan udah tahu dia itu teman kita, teman saya, langsung disapa, hai apa kabar, kayak gitu kan, pasti. Kemudian, nah
Itu adalah contoh-contohnya gambarnya. Pasti kalian tahu. Nah, kalau pengertiannya, apa sih pengertian interaksi sosial? Mungkin kalian silahkan sambil catat. Nah, di sini ada interaksi sosial adalah hubungan-hubungan antara orang perorangan, antar kelompok manusia, maupun antar orang perorangan dan kelompok manusia. Jadi kalau interaksi sosial itu satu orang bukan interaksi sosial, tapi harus ada teman atau lawan bicaranya maupun satu orang. Jadi ada dua orang. Nah, itu bisa dinamakan interaksi sosial. Kemudian kelompok. Di sekolah, di kelas itu banyakkan sekali sama guru berinteraksi sosialnya, sama teman sebangku, sama teman yang apa namanya? Yang beda kelas itu interaksi sosial. Kemudian, nah di sini ada berlangsungnya suatu proses interaksi sosial didasarkan pada beberapa faktor. Yang pertama, faktor imitasi merupakan proses seseorang mencontoh orang lain atau kelompok. Di sini dicontohkan seorang anak perempuan bermain masak-masakan karena melihat ibunya pada saat memasak di dapur. Nah, mungkin kalian pernah merasakan ketika kecil selalu melihat orang tua kita lagi memasak, memotong eh, sayuran, memotong bawang dan sebagainya. Dan dilakukan oleh anaknya, ajak teman-temannya kita masak-masakan kayak gitu kan. Eh, bawangnya pakai daun apa dan sebagainya, potong-potong. Nah, mungkin itu contoh interaksi sosial, mencontoh apa namanya orang lain atau faktor imitasi. Yang kedua, faktor sugesti merupakan pengaruh yang dapat menggerakkan hati orang. Contohnya, seorang pasien yang akan berobat ke seorang dokter, pasien tersebut akan cepat mengalami penyembuhan, salah satunya disebabkan adanya rasa sugesti pada dokter tersebut. Jadi, dokter itu bukan seseorang yang bisa menyembuhkan orang yang sakit, tapi gimana diri kita. Pasti ada yang selalu ke dokter tersebut dia selalu sembuh, tapi mencoba ke dokter yang lain nggak sembuh. Itu sugesti sugesti kita udah cocok ke sana, kita tenang, mungkin akan sehat kembali. Yang ketiganya, poin C, faktor identifikasi merupakan kecenderungan-kecenderungan atau keinginan-keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Dicontohkan, anak yang mengidolakan pemain bola sehingga semua tingkah laku idolanya akan dilakukan. Nah, contohnya mungkin Bapak itu senang melihat eh, pemain bola dan Bapak pun ketika sama teman-teman mungkin membicarakan tentang bola, kemudian langsung bermain bolanya di lapangan karena mungkin udah suka melihat pemain bola. Kalian pun akan merasakan mungkin ketika senangnya melihat penyanyi, suka pemain dan sebagainya mungkin akan mencontohnya. Selanjutnya poin D, faktor simpati merupakan kemampuan untuk merasakan diri seolah-olah dalam keadaan orang lain. Contohnya, pada saat ada tetangga kita yang tertimpa musibah, maka kita ikut merasakan kesedihannya. Jangan sampai ketika ada orang lain yang tertimpa musibah kita malah senang. Itu tidak boleh. Tetapi kita harus merasakan kesedihannya, berusaha membantunya semaksimal mungkin, semampu kita. Nah, itu adalah faktor-faktornya. Ada 4 mungkin. Poin A, poin B, C, dan D. Selanjutnya, di sini ada lagi suatu tindakan manusia dikatakan sebagai interaksi sosial apabila memiliki ciri-cirinya. Yang pertama, jumlah pelakunya lebih dari seorang. Jadi harus minimal ada 2 orang. Kemudian yang kedua, berlangsung secara timbal balik. Jadi ketika bertanya, pasti harus dijawab kembali. Kemudian adanya komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol-simbol yang disepakati. Kita ngobrol tentang apa pasti ada simbol-simbolnya. Ini warna ini bentuknya kayak gini. Nah, itu mungkin. Yang keempat, adanya suatu tujuan tertentu. Mengobrolkan tentang masakan pasti isinya bicaranya pun tentang masak-masaknya, bumbunya dan sebagainya. Harus sinkron. Kalau misalkan kita ngobrol tentang olahraga, gak mungkin langsung masak-masak dan sebagainya.
Jadi gak nyambung, tapi harus nyambung, ada tujuan tertentu kita ngobrol. Yang kedua, ada bentuk-bentuk interaksi sosial. Apa saja sih bentuk-bentuk interaksi sosialnya? Di sini yang berpoin A ada proses-proses yang asosiatif. Yang pertama, kerjasama. Kerjasama di sini dimaksudkan sebagai suatu usaha bersama-sama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Biasanya di daerah kampung-kampung masih ada gotong royong. Ketika hari Jumat biasanya atau hari Sabtu, tiap pagi bapak-bapak atau para pemuda, mari kita bersama-sama kita bersihkan jalan mana dan sebagainya daerah kampung ini, kita rame-rame. Itu sambil ngobrol, ada interaksinya. Kemudian tujuannya supaya bersih daerah kita, kampung kita. Nah, itu. Yang kedua, akomodasi. Sebagai suatu proses akomodasi menunjukkan pada usaha-usaha manusia untuk meredakan suatu pertentangan. Dicontohkannya pemaksaan terhadap kaum yang lemah, kemudian penyelesaian PHK karyawan, kemudian penyelesaian yang bersengketa melalui pihak ketiga atau mediasi, kemudian toleransi kehidupan beragama atau toleransi, pengadilan, dan sebagainya. Nah, itu adalah contoh akomodasi. Kemudian yang ketiga, asimilasi merupakan cara-cara bersikap dan bertingkah laku dalam menghadapi perbedaan untuk mencapai kesatuan dalam pikiran dan tindakan. Dicontohkannya, orang-orang dari Tiongkok yang tinggal di Indonesia. Warga Tiongkok yang sudah lama tinggal di Indonesia akhirnya bisa berbahasa Indonesia dengan sangat fasih, namun dialek yang mereka biasa pakai untuk berkomunikasi sudah tidak asli lagi karena sudah tercampur dengan bahasa Indonesia. Jadi kita pun kalau di daerah mana pasti lama di daerah Jawa misalkan, kita pasti bisa bahasa Jawa. Tetapi kalau kita di negara lain mungkin akan kesulitan karena tidak punya basicnya. Kalau bahasa Inggris pasti mungkin punya basicnya. Kalau negara-negara lain mungkin akan sulit kalau kita tidak menggelutinya atau mempelajarinya dengan benar-benar. Poin B, ada proses-proses yang disosiatif. Tadi asosiatif dan sekarang disosiatif. Yang pertama ada kompetisi persaingan. Di sini kompetisi adalah suatu proses individu atau kelompok yang bersaing untuk mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan tertentu. Dicontohkannya, gelar juara, kesuksesan, sebuah piala, dan hadiah untuk mendapatkan seseorang harus bersaing satu dengan yang lainnya. Nah, mungkin itu kompetisi ketika di kelas kita berjuang bersama-sama untuk mencapai ranking pertama, kemudian bisa ikut perlombaan-perlombaan, juara ke-1 dan sebagainya. Selanjutnya, yang kedua ada kontravensi. Kontravensi adalah sikap mental yang tersembunyi terhadap orang lain atau terhadap unsur-unsur kebudayaan suatu golongan tertentu. Dicontohkannya, OSIS di sekolahmu mempunyai suatu rencana tetapi kelasmu kurang setuju dengan rencana tersebut sehingga berkembang rasa tidak suka atau benci namun masih disembunyikan. Contoh lainnya, kontravensi bisa juga di dunia politik. Di mata masyarakat, para politikus tampak akrab, namun mungkin di dalamnya itu ada sikap-sikap lain yang tersembunyi di antara mereka. Di kelas kalian pun mungkin ada di teman sama teman, tidak suka dengan pendapat orang lain, itu wajar. Tidak suka dengan rencana orang lain, tidak suka dengan sikap orang lain, tapi dipendam rasanya. Nah, mungkin itu adalah contoh dari kontravensi. Yang ketiga ada pertentangan atau konflik. Konflik adalah suatu proses di mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan kekerasan. Dicontohkannya di sini adalah
Nih banyak ada yang sekarang mungkin banyak sekali masyarakat yang berdemo kepada pemerintahan supaya RUU Cipta Kerja, mungkin kalian kalau nonton berita ya, mungkin kalian seneng nonton berita. Nah, mungkin materi untuk saat ini itu saja yang Bapak sampaikan. Kita ketemu lagi pertemuan selanjutnya di hari Selasa selanjutnya. Mungkin materi hari ini mengenai tentang interaksi sosial, mungkin kalian bisa dicatat atau dirangkum yang ada di modul. Nanti Bapak akan upload modulnya di SSA-nya. Mungkin silakan kalian catat dan nanti ada tugasnya di tugas online. Silakan kalian kerjakan dan setelah selesai kirim kembali ke SSA-nya. Dicukupkan sekian materi hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga kalian sehat walafiat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.